Selingkuh, yang salah siapa? Suaminya, bro. Ih, cakep banget. Kenapa suaminya? Jadi cewek. Kenapa? Sama lagi nih lah. Ini suami nih. Suami itu kan punya istri. Iya. Punya anak. Anak lu salah, disalahin siapa? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Istri yang salah siapa? Kepala rumah tangga, bro. Tangga. Kenapa sampai begitu? Itu pasti. Iya, ini kan bukan masalah personal, masalah kepandangan umumnya aja. Kenapa ketika ada sebuah perselingkuhan yang jadi salah istrinya, terus ada yang bilang gini, iya kan suaminya tuh kasar, istrinya melayaninya nggak bagus, istrinya melayaninya nggak bagus. Ajarin dong. Iya, ajarin dong. Itu kan cowoknya ajarin dong. Selingkuh kan bukan sebuah pilihan untuk sebuah kondisi rumah tangga yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang lu inginkan. Makanya selalu aku bilang, kalau mau salahin gue aja, karena gue kan kepala keluarga, tetap gue yang nakodanya, kan harusnya kan laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita laki-laki ini udah siap menikahi anak orang, ya harus siap juga menerima konsekuensinya. Itulah pentingnya kita sebagai laki-laki membina istri kita agar agar wanita itu tidak belok kiri belok kanan. Kalau wanitanya bisa makan malam dengan sahabatnya, ya kan, yang udah 25 tahun katanya udah bersama Baim, kenapa sahabatnya bisa main ke rumah? Kok laki-lakinya membiarkan sahabatnya main ke rumah? Jangan-jangan jebakan nih buat si Paula Verhoeven. Karena memang Baim ini udah ada simpenan wanita inaban lain kan gitu, Will. Ya sebenarnya di sini Paulanya hanya curhat. Nah, cuman Baim menganggap dia lebih jauh. Paula melakukan hal-hal yang tidak di luar dari nalarnya Baim. Sebenarnya Paula di sini hanya sebatas curhat. Dan saya bilang, saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan saya dan kelakuan saya di akhirat gitu. Karena memang tidak ada perselingkuhan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada perselingkuhan. Di momen ini gue nanya sama lu gitu, between a friend aja gitu, secara teman aja gitu, tidak ada perselingkuhan itu. Tidak ada, Mas Edi. Dan saya bilang, saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan saya dan kelakuan saya di akhirat gitu. Karena memang tidak ada perselingkuhan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada perselingkuhan. Seorang istri dituduh berselingkuh oleh suaminya. Dalam keadaan suami tidak punya bukti dan si istri juga tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak berselingkuh. Artinya ini pelik lah. Kemudian si istri mengatakan, saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi kecuali diam. Nah, tapi ingat, ketika Anda sudah tidak mampu apa-apa lagi kecuali diam, Anda memiliki Allah Ta'ala di sepertiga malam yang terakhir. Anda bisa ungkapkan semua itu di hadapan Allah. Mungkin Anda diam di hadapan suami, tapi Anda bercerita di hadapan Allah. Dan cerita Anda di hadapan Allah tentu itu akan menyelesaikan masalah. Barakallahu fikum. Suami itu tidak pantas, tidak layak untuk mengumbar aib sang istri. Tidak layak, apalagi istri itu akan diceraikan, apalagi sudah cerai gitu. Dan korelasinya apa gitu kan, untuk keperluan apa sehingga video itu bisa dinikmati dan menjadi konsumsi publik ya oleh masyarakat Indonesia, khususnya netizen yang bermain media sosial. Jadi sangat disayangkan sekali Baim Wong ini mengupload dan mengunggah, yang melakukan intersepsi rekaman ya, hasil percakapan itu tanpa izin dari Paula. Maksudnya apa gitu loh? Apa Baim Wong ini mau mencari pembenaran biar disematkan pada dirinya bahwa dia itu laki-laki yang teraniaya, laki-laki yang dijolimi oleh wanita? Kayaknya lebay banget gitu, kayaknya nggak laki-laki banget, nggak gentleman banget seorang Baim Wong, ya kan? Harus membuka dan membongkar aib keluarganya yang akan berkaitan juga dengan nasib daripada mental dan moral anak-anaknya nanti ke depan. Karena ini kan menjadi jejak digital. Makanya saya bilang tadi sangat disayangkan sekali gitu loh. Harusnya kan kalau laki-laki itu kalau udah nggak suka sama wanita, ya udah lepas aja. Contoh kayak saya beberapa kali cerai, tapi istri saya tidak ada satupun aibnya yang saya bongkar dimanapun. Mantan istri saya, baik yang selingkuh maupun yang nggak selingkuh, baik yang semua perjalanan perceraian saya nggak bongkar kepada siapapun. Saya tutup rapat-rapat, apapun, walaupun saya sakit hati, misalnya ada sakit hati, saya nggak bongkar. Karena saya udah komitmen bahwa saya adalah laki-laki priai, gagah berani dan tampan perkasa. Jadi kalau kita laki-laki ini udah siap menikahi anak orang, ya harus siap juga menerima konsekuensinya. Itulah pentingnya kita sebagai laki-laki membina istri kita agar agar wanita itu tidak belok kiri belok kanan. Kalau wanitanya bisa makan malam dengan sahabatnya, ya kan,
yang udah 25 tahun katanya udah bersama Baim. Kenapa sahabatnya bisa main ke rumah? Kok laki-lakinya membiarkan sahabatnya main ke rumah? Jangan-jangan jebakan nih buat si Paula Verhoeven. Karena memang Baim ini udah ada simpenan wanita inaban lain kan gitu, Will. Itu jangan-jangan Baimnya yang bermain api, tapi Paulanya yang dijadikan tumbal dan korban. Sebenarnya kan ini perbuatan laki-laki licik yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Sekelas Baim Wong ya, public figure, apalagi sekarang ada isu katanya Paula sebenarnya HIV gitu kan. Kan ini ujiannya berat banget bagi Paula. Kok sampai diumbar-umbar rahasia keluarga dia HIV lah apa segala. Jangan-jangan tai lalat yang ada di sawahnya juga diumbar lagi nanti. Ya, jadi jangan begitulah. Artinya Baim Wong ini harus jadi priai yang gentle, gagah perkasa ya. Kalau memang udahan ya udah gitu loh. Apa diomongin lagi, cari yang lain. Tapi jangan juga ngumbar aib yang udah, wanita yang udah kasih kita anak, udah tidur tiap hari dijungkir balikin gitu loh. Jadi ada hukum tuh, ada kausalitas, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Artinya ada keterkaitan antara istri dengan suami. Kenapa istri itu bersalah? Sebesar apapun kesalahan istri, lebih besar kesalahan suami. Kenapa istrinya bisa bersalah? Karena tugas suami itu adalah membuat istrinya tidak bersalah, mengawasi istrinya 24 jam, memberikan jaminan agama, jaminan moral, jaminan rohani, jaminan jasmani kepada istrinya agar jika dia mau sudah tidak pakai lagi, bercerailah secara baik-baik. Ingat, kalian punya anak, ya. Jangan mempermalukan istrimu sehingga anakmu mendapat dampaknya. Jangan kamu tanamkan rasa kebencian anakmu terhadap istrimu. Kita tidak sempurna. Di dalam rumah tangga ada suami yang berselingkuh, ada istri yang berselingkuh. Nggak ada sedahsyat ini, nggak perlu dipublish. Sudah waktunya ini di close. Baim Wong bercerai dengan Paula, close, selesai. Terungkap, Paula Verhoeven sudah kecewa pada sifat Baim Wong sejak awal pernikahan. Kekecewaan itu terungkap dari video lawas saat Paula Verhoeven masih hamil anak pertama. Pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven yang berjalan kurang lebih 6 tahun telah resmi berakhir. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Baim Wong pada 16 April 2025 lalu. Sayangnya, perpisahan ini diwarnai isu tak sedap. Paula Verhoeven bahkan mengajukan banding lantaran dituding berselingkuh. Di tengah proses perceraian yang sulit ini, video lawas Paula kembali viral dan menjadi sorotan. Kala itu, Paula tengah mengandung anak pertamanya, yaitu Keanu Tiger Wong. Percakapan tersebut merekam Paula yang belak-belakan mengungkapkan kekecewaannya terhadap sifat Baim sejak awal pernikahan mereka. Selain itu, sikap Baim Wong yang menyebut dirinya bebas terpapar dari HIV ketika Paula Verhoeven, mantan istrinya, dikabarkan mengidap penyakit menular tersebut yang menjadi heboh pasca isi putusan perceraian bocor ke publik melalui akun Nickmine17, dan di dalamnya mengungkap juga soal alasan gugatan perceraian Baim Wong lantaran Paula konon terpapar HIV sebelum menikah. Aksi Baim tersebut mengundang beragam reaksi. Ia kebanyakan dihujat netizen hingga mendapat kritik keras dari advokat kondang Hotman Paris Hutapea yang menyayangkan langkah yang dilakukan seperti Baim karena telah mengungkap terkait sakit istrinya ke publik. Hingga Hotman pun mengultimatum seakan mengarah kepada Baim Wong agar menarik pernyataannya, mengingat efeknya akan menyasar juga kelak kepada anak-anak mereka. Tidak hanya itu, Hotman Paris bahkan mempertanyakan keabsahan putusan Hakim Pengadilan Agama yang mendasarkan putusannya pada keterangan saksi yang tidak punya latar belakang medis memberi kesaksian terkait kesehatan seseorang ketika dokter yang memeriksakan langsung atas kesehatan Paula Verhoeven berhalangan memberikan kesaksian. Pencerahan hukum Hotman Paris. 1. Apakah majelis hakim dalam perkara perceraian bisa dalam pertimbangan hukumnya menerima kesaksian dua saksi yang bukan ahli medis, bukan dokter, yang mana dalam pertimbangan hukumnya
ikut menyetujui bahwa memang si istri ini kena penyakit HIV. Padahal dokter yang disebut-sebut sebagai yang melakukan pemeriksaan medis maupun rumah sakit tidak ada yang mau hadir jadi saksi. Jadi hanya murni kesaksian dari 2 orang non medis. Yang kedua, apakah dapat dibenarkan seorang suami yang sudah mempunyai anak dengan istrinya, ya, dibenarkan membuat pengakuan dalam persidangan perceraian mengatakan bahwa istrinya itu sudah mengidap HIV sebelum nikah? Bagaimana masa depan anak-anaknya? Ya, bagaimana nanti sesudah anaknya mau nikah? Apakah calon mertuanya mau bahwa anaknya itu nikah dengan seorang ibu yang dianggap berpenyakit HIV? Bagaimana nanti perlakuan teman-teman sekolahnya kepada anaknya? Kalau teman-teman sekolah membaca berita dan postingan-postingan dari seorang bapak yang menyatakan bahwa ibu dari 2 anaknya ini telah mengidap HIV sebelum nikah. Ini hanya pencerahan hukum secara umum, terserah kepada Anda menilai apa, tapi secara hukum coba Anda berikan analisa. Salam Hotman Paris.